Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Maya Sulistiani akan menjelaskan sedikit mengenai chapter 30 tentang prayer during travel atau sholat selama perjalanan. The 5 daily prayer in Islam shall be offered at a certain time when a Muslim is at home or is not at home. However, sometimes it is necessary to travel from place to place or from one country to another. During the travel, perhaps there are no facilities for preparing oneself for prayer. Of the timing of the travel will interfere with the proper performance of prayer. Islam therefore allows a Muslim, when traveling from one place to another, to join to prayer together at one time, such as Zuhur and Asr at the time Zuhur or Asr. But if a Muslim decides to join to prayer together at the later time, he shall have the intention during the time of later first prayer of joining to prayer later. Oke, jadi sholat 5 waktu dalam Islam harus dilakukan pada waktu tertentu saat seorang muslim ada di rumah atau tidak di rumah. Namun, terkadang perlu melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, selama perjalanan mungkin tidak ada fasilitas untuk mempersiapkan diri untuk sholat, atau waktu perjalanan mengganggu waktu sholat yang tepat. Oleh karena itu, Islam mengizinkan seorang muslim ketika berpergian dari satu tempat ke tempat lain untuk menggabungkan dua sholat bersama pada satu waktu, seperti pada saat zuhur dan asar. Tetapi jika seorang muslim memutuskan untuk menggabungkan dua sholat bersama pada waktu yang terakhir, dan dia harus memiliki niat selama waktu sholat pertama nanti bergabung dengan sholat yang kedua. The same permission is also given to Muslim to join sunset and the next prayer with less traveling. A Muslim has the right to join the two prayer together either at the time of beginning of the first prayer or the time of the latter. But there are some conditions which must be fulfilled, i.e. the traveling must be of a certain length and must have a one trip pause. Izin yang sama juga diberikan kepada muslim untuk ikut waktu matahari terbenam dan sholat malam saat berpergian. Selama seorang muslim berhak untuk menggabung dua sholat bersamaan, baik di saat awal waktu yang pertama sholat atau waktu yang terakhir atau sholat yang kedua. Tetapi ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, yaitu perjalanan harus dengan harus yang panjang dan harus memiliki tujuan yang layak. Nah, perjalanan yang panjang ini ada ketentuannya. In order to make it simpler for a Muslim to perform his prayer, that is, it is permissible to offer Zuhur and Asr or the 2 rak'ats instead of 4, and also the night prayer Isya. There are the ordinary cases in which Islam allows us to shorten prayer and join them together, but in some other cases, permission
is also given to join two prayers together, such as illness or when heavy rain prevents people from getting to the mosque as usual, or when there is excessive heat. These are sufficient reason. Agar lebih mudah bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholatnya, diperbolehkannya untuk menunaikan zuhur dan asar masing-masing 2 rakaat, bukan 4, dan juga sholat malam yaitu isya. Ini kasus seperti ini tuh biasa, di mana Islam mengizinkan kita untuk mempersingkat sholat dan menggabungkannya bersama. Tetapi dalam beberapa kasus lain, izin juga diberikan untuk menggabungkan 2 sholat bersamaan, seperti ketika sakit atau saat hujan deras yang menghalangi orang untuk pergi ke masjid seperti biasa, atau saat cuaca terlalu panas. Ini alasan yang cukup. The previous permission to join prayer together and the shorten them has been taken from the verse of the Holy Quran. We say, when you travel throughout the world, there is no blame attached to you if you shorten your prayer for fear that the unbeliever may attack you, for the unbelievers are born enemies into you. Nah, jadi izin untuk sholat berjamaah dan untuk mempersingkatnya ini sudah diambil dari Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri berkata, saat Anda berpergian ke seluruh dunia, tidak ada yang disalahkan melekat pada kamu jika kamu mempersingkat sholatmu ketika saat takut orang kafir mungkin menyerangmu, karena orang-orang kafir dilahirkan sebagai musuhmu. According to this verse, it seems that if there is no fear during the travel, there is no need to shorten the prayer, and this was commented upon by Omar. The second caliph was asked by God, give us permission to shorten and join together prayers. Omar replied that he too had wondered the same thing and sighed. Then I mentioned this to the Prophet, peace be upon him. His answer was that this must be considered as one of the mercies of God. We have to keep it. Nah, menurut ayat ini, sepertinya tidak ada rasa takut selama perjalanan, tidak perlu mempersingkat waktu sholat, dan ini dikomentari oleh Umar, khalifah kedua yang diminta oleh Tuhan memberi kami izin untuk mempersingkat dan menggabungkan doa bersama. Lalu Umar menjawab bahwa dia juga mempertanyakan hal yang sama dan berkata, lalu saya sebutkan ini untuk Nabi SAW. Jawabannya adalah bahwa ini harus dianggap sebagai salah satu belas kasihan Tuhan, jadi kita harus menerimanya. Oke, ini vocabulary-nya ada to offer yang artinya memanjatkan,
atau mengabdikan. Nah, ini ya kata-kata yang sulit. Ini ada exercise. Lalu langsung aja kita langsung ke bagian yang C atau grammar usage. Nah, simple present tense. From the simple form of the verb plus s atau s for the singular subject and without not s atau for the plural subject they, we, you, and the first person I. Jadi simple present tense bentuk sederhana dari kata kerja ditambah subjek. Nah, S atau tambahan S itu untuk subjek tunggal dan ES itu tanpa ES itu untuk subjek jamak seperti mereka, kami, Anda, dan orang pertama yaitu saya. Function. There are two basic functions of the simple present tense, namely to express habitual action, to state general truths of fact. Jadi ada dua fungsi dasar dari simple present tense, yaitu untuk mengekspresikan tindakan kebiasaan dan untuk menyatakan kebenaran atau fakta umum. Examples. Islam allows a Muslim to join to prayer together at one time. Jadi Islam memungkinkan seorang untuk menggabungkan dua sholat bersamaan sekaligus. Contoh yang kedua yaitu a Muslim has the right to join the two prayers together either at the time of the beginning of the first prayer or the time of the latter. Jadi seorang muslim memiliki hak untuk menggabungkan dua sholat bersama baik pada saat awal sholat pertama atau di waktu yang terakhir. Sentence transformation atau transformasi kalimat. To change the present tense from a statement into interrogative and negative, place the auxiliary verb do for the plural subject and thus for the singular subject in the beginning of sentence, followed by the subject, the main verb, and the rest of sentence. To make negative, at the negative note, observe the order of words in the following express is for statement, in for interrogative, and for negative. Untuk mengubah bentuk waktu sekarang dari pernyataan menjadi interrogatif dan negatif, tempatkan kata kerja bantu lakukan untuk subjek jamak dan melakukan untuk subjek tunggal di awal kalimat, diikuti oleh subjek kata kerja utama dan sisa kalimat. Dan untuk mengubah negatif, tambahkan negasi not. Perhatikan pesannya ya, kata-kata dalam seperti contoh berikut seperti ST itu untuk pernyataan, INT untuk interrogatif, dan neg itu untuk negatif. Nah, ini seperti contohnya ini. Muslim share their wealth with the poor. Nah, Muslim berbagi kekayaan mereka dengan orang miskin. Ini merupakan apa? Ini merupakan kalimat pernyataan, ya.
Seperti example yang kedua, coba we do not eat and drink at noon when fasting. Kami tidak makan dan minum pada siang hari saat berpuasa. Jadi ini adalah merupakan kalimat negatif. Grammar activities. Change the following sentences the interrogative with the interrogative word given at the F and its sentence. The muazzin calls Muslim to prayer from the mosque where. Jadi para muazzin memanggil Muslim untuk sholat dari masjid. Jadi kalimat agar dapat menjadi kalimat interrogatif itu dirubah jadi apa? Jadi di mana? Jadi where gitu ya. Jadi di mana para muazzin memanggil Muslim untuk sholat dari masjid gitu. A subject possession. This is used when the subject of a sentence is an infinitive. Seperti contohnya, sometimes it is necessary to travel from place to place. IT posisi subjek. Nah, posisi subjek ini digunakan jika subjek kalimat adalah infinitif. Seperti contohnya, terkadang perlu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini subjeknya gitu ya. Terus yang kedua yaitu it object possession atau preparing object. Itu posisi objek di mana seperti contohnya 2 raka'ats of zuhur instead of 4, the purpose of making it simpler for Muslim traveler to perform the prayer. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau masih banyak sekali kekurangan saya dalam menjelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon berikan kritik dan saran. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.